Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wipa. Jadi di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang monster mengerikan yang bentuknya mirip seperti monster Siren Head, namun kepalanya berbentuk pipa air. Dan makhluk ini dikenal dengan nama Five Head. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah kita bisa mulai ceritanya. Five Head merupakan makhluk creepypasta dengan bentuk yang menyerupai monster Siren Head, namun dengan bentuk kepala yang berbeda. Five Head digambarkan sebagai makhluk humanoid, namun dengan tubuh yang sangat tinggi dan besar. Dia memiliki kerangka tubuh yang kurus dengan kaki dan lengan yang sangat panjang. Makhluk ini memiliki dua buah kepala yang bentuknya mirip seperti pipa air besar yang bentuknya melengkung. Meskipun tubuhnya sangat mirip dengan Siren Head, namun ternyata monster ini bukanlah karya dari karangan Trevor Henderson. Jadi monster ini dipopulerkan pertama kali melalui sebuah video game yang bernama Five Head. Game ini dikembangkan oleh developer yang bernama Arleona Game, yang mana game Five Head ini sangat mirip sekali dengan game Siren Head yang sudah populer sebelumnya. Jadi bisa dibilang game Five Head ini terinspirasi dari game Siren Head. Meskipun monster Five Head terlihat sangat mirip dengan monster Siren Head, ternyata keduanya terdapat banyak perbedaan. Yang pertama tentu saja adalah bentuk kepalanya. Siren Head memiliki kepala berbentuk sirine, sedangkan Five Head memiliki kepala berbentuk pipa air. Jadi Five Head juga dapat mengeluarkan suara aneh yang sama seperti suara Siren Head, namun dia tidak dapat menirukan suara manusia atau suara hewan. Kemudian dari segi ukuran, tubuh Five Head lebih kecil daripada Siren Head. Dikatakan bahwa tinggi maksimal Like Head hanya sekitar 8-10 meter, sedangkan Siren Head memiliki tinggi maksimal sekitar 40 kaki atau 16 meter. Selain itu, monster Five Head lebih sering terlihat di daerah perairan, seperti di danau atau di sungai, sedangkan Siren Head lebih sering ditemukan di dalam hutan dan jarang berada di daerah perairan. Kemudian dari segi jumlah, Siren Head adalah makhluk langka yang mungkin hanya satu-satunya di dunia. Jadi Siren Head jumlahnya hanya ada satu. Sedangkan monster Five Head jumlahnya jauh lebih banyak daripada Siren Head. Namun meskipun jumlahnya sangat banyak, ternyata Five Head ini tidak sekuat Siren Head. Bahkan Five Head dapat dibunuh dengan mudah, yaitu menggunakan senjata api seperti shotgun. Sedangkan Siren Head kebal terhadap senjata api maupun senjata tajam. Seperti yang kujelaskan di awal tadi, bahwa Five Head dikenalkan hanya di dalam game saja. Berbeda dengan Siren Head atau Like Head yang memang memiliki cerita aslinya yang dikarang oleh Trevor Henderson, lalu kemudian dijadikan sebuah video game. Bisa dibilang game Five Head sendiri merupakan tiruan dari game Siren Head yang sudah populer sebelumnya. Karena di dalam game tersebut, lokasi atau background tempatnya sama-sama berada di dalam hutan. Bedanya lokasi Five Head terdapat daerah perairannya, yaitu di pinggir sungai atau di pinggir danau. Meskipun permainan gamenya hampir sama seperti game Siren Head, namun banyak para gamers yang tertarik dengan game yang satu ini, karena tentu saja alur ceritanya yang berbeda dengan Siren Head, sehingga membuat para pemain menjadi penasaran dan merasa tertantang untuk bisa mengalahkan monster Five Head. Sampai saat ini game tersebut menjadi lumayan populer di beberapa negara, termasuk di Indonesia sendiri, karena alur cerita gamenya yang cukup menegangkan.
Di dalam game tersebut terdapat seorang tokoh utama yang merupakan seorang penjaga hutan di suatu daerah yang ada di negara Spanyol. Kita panggil saja orang ini dengan nama Roberto. Sebagai penjaga hutan, tentu saja tugasnya adalah menjaga keamanan hutan dari para pemburu liar dan para penebang pohon ilegal. Jadi sehari-hari dia bertugas berpatroli berkeliling hutan yang ada di daerah pinggir sungai. Di dalam hutan tersebut, Roberto tidak ditugaskan sendiri. Jadi dia memiliki seorang rekan kerja yang bertugas menjaga daerah hutan yang sama. Jadi ceritanya saat di awal game, Roberto ini sedang mengendarai sebuah mobil dan sepertinya dia sedang menuju ke dalam hutan tempat dia bekerja. Sedangkan rekannya sudah berada di hutan itu lebih dulu daripada Roberto. Kemudian saat di tengah perjalanan menuju ke dalam hutan, tiba-tiba rekannya menghubungi Roberto. Dengan suara yang panik, dia mengatakan bahwa dia telah pergi dari hutan tersebut dan dia meminta Roberto untuk tidak datang ke sana karena ada suatu bahaya besar yang menunggunya di sana. Namun karena bingung dan tidak percaya, Roberto pun tetap datang ke hutan tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, Roberto pun akhirnya sampai di hutan tersebut dan ternyata rekannya memang sudah pergi dari sana. Roberto pun keluar dari mobilnya dan melihat daerah sekelilingnya. Di sini Roberto masih belum yakin dengan apa yang dikatakan oleh rekannya karena sangat tidak masuk akal jika ada monster raksasa yang bentuknya seperti tubuh manusia. Mungkin saja temannya itu hanya berhalusinasi karena takut sendirian berada di dalam hutan. Roberto pun lalu mulai berpatroli seperti biasanya. Dia menyusuri hutan dan terus masuk ke dalam hutan yang lebat. Lalu saat berada di dalam hutan, tiba-tiba turun hujan yang cukup deras dan langit menjadi semakin gelap. Di sini jarak pandang Roberto menjadi semakin buram karena gelapnya hutan ditambah adanya kabut yang tebal dan juga turun hujan yang cukup deras. Suasananya pun menjadi semakin horor karena mulai terdengar suara-suara aneh yang tidak pernah ia dengar sebelumnya selama berada di dalam hutan. Namun Roberto tetap berjalan untuk berpatroli karena dia penasaran tentang monster yang dikatakan oleh rekannya tadi. Setelah cukup jauh berjalan, Roberto akhirnya sampai di pinggir sungai. Saat Roberto berjalan di pinggir sungai, dari kejauhan ia melihat ada sebuah pipa yang berada di tengah sungai dan terlihat pipa tersebut berjalan ke arahnya. Roberto pun cukup terkejut karena dari jarak yang dekat, pipa itu terlihat sangat besar dan bisa bergerak sendiri. Namun karena penasaran, dia masih memperhatikan pipa tersebut. Hingga tidak lama kemudian pipa raksasa itu mulai mendekati daratan. Dan ternyata itu bukanlah pipa biasa, melainkan kepala dari makhluk aneh yang menyerupai tubuh manusia. Semakin lama mulai terlihat jelas makhluk itu terlihat seperti tubuh manusia. Dan terlihat juga kakinya serta tangannya yang sangat panjang dan besar. Makhluk itu lalu keluar dari air dan terlihat jelas seluruh tubuhnya. Dan Roberto pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah monster raksasa yang diceritakan oleh rekannya tadi. Monster itu tidak lain adalah Pipehead atau monster berkepala pipa. Menyadari keberadaan Roberto, Pipehead ini langsung mengejar Roberto dengan sangat cepat. Dan Roberto pun berlari sekuat tenaga meninggalkan lokasi tersebut. Di sini terjadi aksi kejar-kejaran yang sangat menakutkan. Karena jika Roberto sampai tertangkap, maka dia akan langsung dimakan oleh monster tersebut. Sehingga Roberto harus menyelamatkan dirinya dengan bersembunyi di suatu bangunan untuk berlindung. Kemudian Roberto teringat bahwa di tempat jaganya dia memiliki sebuah senjata shotgun. Roberto kemudian memutuskan untuk pergi mengambil senjata itu dan menembak monster Pipehead. Dengan berlari sekuat tenaga dan perjuangan yang sangat melelahkan, akhirnya Roberto berhasil sampai di tempat jaganya.
Ternyata saat Roberto berhasil menjauh dari daerah perairan, monster Pipehead ini langsung berhenti mengejarnya dan dia kemudian kembali ke dalam air. Dengan kesempatan ini, Roberto langsung mencari senjata api yang berupa shotgun. Roberto kemudian kembali ke pinggir sungai untuk menemui monster Pipehead tersebut. Saat monster itu mendekat ke arahnya, Roberto langsung melepaskan tembakan bertubi-tubi ke arah monster tersebut. Dan ternyata cara itu berhasil untuk mengalahkan monster Pipehead hingga monster itu terjatuh dan tidak bergerak lagi. Dengan perjuangan yang sangat panjang, akhirnya Roberto berhasil mengalahkan monster Pipehead tersebut dengan tangannya sendiri. Namun di akhir cerita diperlihatkan Roberto masih berlari meninggalkan tempat tersebut dan kemudian menaiki mobilnya. Padahal dengan jelas dia sudah mengalahkan monster Pipehead di sana. Jadi ada dua kemungkinan yang mungkin terjadi. Yang pertama, monster itu masih hidup dan dia hanya kehabisan energi saja. Karena seperti yang kita tahu, sumber kekuatan dari monster ini adalah air. Atau kemungkinan kedua, ternyata monster Pipehead ini jumlahnya lebih dari satu yang berada di hutan tersebut, sehingga teman-temannya datang dan mengejar Roberto. Oleh karena itulah Roberto segera meninggalkan tempat tersebut karena sangat tidak mungkin dia dapat mengalahkan monster tersebut. Dari alur cerita game Pipehead yang barusan aku ceritakan, dapat kita simpulkan bahwa Pipehead ini tidak sekuat Siren Head yang kebal terhadap serangan apapun, karena dia dapat dengan mudah dijatuhkan menggunakan senjata shotgun. Kemudian monster Pipehead mirip dengan makhluk amfibi yang bisa hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Karena sepertinya sumber kekuatannya tidak lain adalah air, sehingga dia dapat kehabisan tenaga jika terlalu lama berada di daratan. Dan untuk memulihkan tenaganya, maka tubuhnya harus terkena air seperti berendam di sungai atau terkena air hujan. Jadi saat turun hujan, maka kekuatan Pipehead ini akan bertambah kuat dan mungkin bisa setara dengan kekuatan monster Siren Head. Tidak diketahui apakah makhluk ini ada di dunia nyata atau tidak, karena belum ada yang membahasnya sama sekali dan dia hanya ada di dalam game saja. Namun kalau dia memang ada di dunia nyata, maka sepertinya akan sangat berbahaya karena dia juga merupakan monster pemangsa manusia. Nah, itulah tadi cerita tentang monster Pipehead, monster yang menyerupai Siren Head namun kepalanya berbentuk pipa. Harus kutegaskan bahwa dia bukanlah monster yang sama seperti monster Siren Head atau monster Like Head, karena dia bukan karya dari Trevor Henderson. Dan cerita monster Pipehead ini hanya ada di dalam video game saja. Bahkan sampai sekarang tidak ada bukti penampakan apapun tentang monster Pipehead ini. Jadi bisa dipastikan dia tidak ada di dunia nyata. Namun tidak menutup kemungkinan juga suatu hari monster ini akan menjadi nyata dan akan menghuni daerah perairan seperti di sungai, rawa ataupun danau. Dan seperti biasa, percaya atau tidak, itu kembali pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Until next time and stay cool. Bye bye.